Rico, seorang pemuda yang sering pulang larut malam, belakangan ini dia sering diganggu oleh penampakan hantu anak kecil di rumahnya. Hah? Siapa itu? Awalnya ia hanya mengira itu halusinasi karena lelah. Namun semakin lama, anak kecil itu selalu muncul di sudut ruangan sambil tersenyum. Rico mulai ketakutan. Keesokan harinya ia mengajak temannya untuk menginap, tapi hantu itu tetap muncul. Siapa kamu sebenarnya? Tapi ketakutan berubah menjadi rasa penasaran. Rico mulai mengingat masa lalunya. Ia punya adik laki-laki yang meninggal saat masih kecil akibat sakit. Saat itu Rico masih remaja dan merasa bersalah karena jarang menemani adiknya. Apa itu kamu, Arga? Iya kak, ini aku rindu. Kakak juga rindu. Maafin kakak jadi jarang datang ke makammu. Sejak malam itu, Rico tidak pernah melihat penampakan lagi. Ia kini sering mengunjungi makam Arga. Semoga kamu tenang di alam sana. Malam itu, Raka pulang mengaji sendirian. Di ujung gang, Raka melihat Kunti duduk di atas genteng, tapi Raka pura-pura tidak melihat. Raka berlari sekuat tenaga ke rumah. Ibu, aku lihat hantu pas pulang tadi. Tenang nak, ceritakan pelan-pelan. Raka menangis, menjelaskan wajah menyeramkan sosok hantu itu. Apakah hantunya seperti ini? Raka, buka pintunya. Mama apaan sih? Pokoknya aku nggak mau pakai hijab. Kalau kamu nggak mau, kamu mama coret dari kakak. Jijik banget deh. Rambut gue jadinya lepek gara-gara pakai hijab itu. Duh, gak cantik banget sih. Pasti pacar gue senang liat gue cantik. Halo sayang. Cila, kamu mau kemana? Ya, tunggu sebentar. Apaan sih? Aku ini mau party. Gak usah ganggu deh, gak diizinin. Kamu di rumah aja malam ini. Gue gak butuh izin. Lagian gue gak peduli sama lo. Bye. Kamu bisa aja sih. Oh iya, aku positif. Kamu mau kan tanggung jawab? Dasar wanita bodoh, mana mau gue tanggung jawab. Ya, kamu bilang kamu sayang sama aku. Kalau gue sayang sama lu, gue gak bakal nyentuh lu kali. Jahat. Kalau kayak gini aku gimana? Sayang, bangun. Kamu jangan sedih ya. Masih ada mama kok di sini. Nak, ayo tobat yuk. Kamu bakalan temenin kamu. Ya, Cila mau kok. Ya sayang. Ma, gak kuat, lapar. Baru hari pertama puasa, lagian kamu malah nonton video mukbang. Main keluar sana. Jidan pun main keluar, ternyata ada Yuta yang gak puasa mau makan. Lah, kamu kok gak puasa? Soalnya aku lagi sakit, tungguin makanannya ya. Aku mau bawa piring. Yuta pun pergi. Tante. Ternyata Yuta ke rumah Jidan. Ya, ada apa? Jidan mokel tante. Yuta menuntun mamahnya Jidan. Nah, lihat itu tante. Alhasil si Jidan pun kena bogem mamanya. Apakah kalian kuat puasa? Coba komen. Ibu Sultan ini nyari anaknya yang hilang guys, tapi petunjuk yang dia punya cuma foto ini. Pas anaknya kecil rambutnya kusut banget. Nah, ada dua kandidat yang sama-sama ngaku kalau mereka si putri yang hilang. Akhirnya Ibu Sultan ini ngadain kompetisi. Pertama mereka harus lomba lari, dan walau cuacanya panas, rambut gadis baju oranye ini sih tetap slay guys. Kedua mereka harus naik ojol, dan masih ya si baju oranye tetap slay, padahal gadis satunya udah kusut banget rambutnya. Ketiga mereka harus makan sate, banyak banget kan nih asapnya. Si baju oranye selalu slay ya guys, yang satunya sih udah kusut banget dah. Dibandingin sama foto masa kecil, sebenarnya cewek yang kusut ini lebih mirip guys. Eits, tapi si ibu tahu kalau cewek slay ini anaknya yang asli, karena waktu kecil rambutnya emang kusut, tapi si ibu udah biasain pakai sampo yang bagus guys, dan dia pakai sampai dewasa, makanya rambutnya slay, nggak kusut lagi. Yeay, si Ibu Sultan akhirnya berhasil deh nemuin putri yang dia cari. Tolong Yuta, kenapa pintunya rusak? Kak Yuta, Mio takut. Mama, Kak Yuta sama Kak Mio di mana? Mio sama Yuta sudah pulang. Ayo lanjut main. Di mana orang tua kalian? Mama tidak menyayangi kami. Kak Yuta, ayo pulang ke rumah. Mio, Yuta, ayah khawatir ini sudah malam. Ma, ayah, Yuta pulang. Itu suara Yuta, aku harus cek keluar rumah. Jangan, biar aku aja yang keluar. Mama, Mio kangen. Mio, suaramu kecil kan? Ma, Yuta mau masuk. Mio, Yuta, kalian tidak boleh tinggal bersama Mama. Kalian di sini jangan ikut Mama. Mio, pasti kamu kedinginan tidur di luar. Pak, ya Pak, cepat kamu selamatin orang yang di dalam. Siap, laksanakan. Pak, selamat ya. Bu, selamat ya. Ada yang salah? Orang lagi kena musibah, malah kamu selamatin. Sana-sana pergi. Pak, mereka gak mau diselamatin. Ah, yang bener. Iya, beneran. Kok aneh ya? Saya juga bingung, Pak. Ya udah, kita pulang aja. Setiap sore, Rio selalu berenang di pantai dekat rumahnya bersama sahabatnya Aldi.
Namun sore itu ada yang aneh. Saat Rio asik menyelam, Aldi hanya berdiri diam dan tidak ikut berenang. Tak lama kemudian, ibunya Rio datang menjemput dengan tatapan cemas dan khawatir. Rio, kenapa kamu berani sekali berenang sendirian di sini? Hah? Lalu siapa yang tadi berdiri, guys? Coba komen. Sari dan Andi, kakak adik yang buta sejak ia kecil. Suatu hari ada donor mata. Dokter bilang hanya cukup untuk satu orang. Nenek mereka menangis bingung harus memilih siapa. Malam itu, Sari mendengar Andi tertidur sambil mengigau. Tuhan, biar kakak saja yang bisa melihat, karena kakak sudah baik sama aku. Saat operasi, Sarilah yang terpilih untuk dioperasi. Andi saja dok, dia masih anak-anak, masih punya masa depan. Setelah operasi berhasil, Andi membuka mata pertama kali. Yang pertama dilihatnya adalah wajah kakaknya yang tersenyum. Kakak cantik sekali. Sekarang, kamu adalah mataku. Ceritakan semua keindahan dunia ini kepada kakak. Mama, aku mau ini ya. Iya boleh kok, tapi kalau adik mau juga kasih. Wah, boneka aku mau. Cepat kasih boneka itu ke adikmu. Iya Ma, ini deh. Makasih. Makasih Mama, baju barunya. Sama-sama. Mama, aku juga mau baju baru. Buka baju itu dan kasih sama adikmu. Iya Ma. Bajunya lucu banget. Makasih Mama. Iya, sama-sama sayang. Padahal aku juga mau. Anak-anak, ayo pilih pasangan. Siapa yang belum dapat pasangan? Kamu sama anak kesayanganku ya. Karena kalau kamu burik soalnya. Tante belum tahu aja. Kelompok 1 akan segera datang. Ini nih, kelompok 2 datang. Nyana musim buat kita minta turun tampan. Lemukan kata saingan jadi sekarang. Kalau mamaku marah, dia membawa panci sambil mengejarku. Kalau mamaku marah, suaranya sangat berisik sekali. Kalau mamaku marah, aku digelitiki sampai terkencing-kencing. Kalau mamaku marah, aku disuruh masuk ke toilet. Kalau Rena nggak pernah dimarahin mama. Tidak apa-apa, biar mama bersihkan. Rena, kita tukar mama yuk. Bocil ini datang ke pesta ulang tahun temennya, tapi temennya itu cuma ngambil hadiah dan langsung pergi lagi. Dia nggak mempersilahkan bocil itu buat masuk ke dalam. Jadi ternyata di sekolah temen-temennya nggak ada yang mau berteman sama dia karena bocil ini pendiam dan suka menyendiri. Pas salah satu temennya ulang tahun, dia diundang buat datang, tapi di sana bocil ini malah digangguin, bahkan setengah dari rambutnya udah dipotong. Dia nangis minta dijemput kakaknya. Sampai di rumah, kakaknya ini sedih banget denger cerita adiknya. Dia janji mau bantuin adiknya itu. Besoknya pas bocil ini berangkat sekolah, kakaknya nganterin dan ikut masuk ke dalam kelas. Tiba-tiba ada bocil yang ledek adiknya. Dia bilang potongan rambutnya kelihatan bagus. Dengan itu kakaknya ini jadi tahu kalau bocil itu pasti yang udah gangguin adiknya. Dengan perasaan marah, kakaknya ini nyamperin bocil itu dan ngelempar sebuah barang sampai mental keluar jendela. Terus dia narik mejanya dan bocil pengganggu ini mulai kelihatan ketakutan. Ngeliat itu, bocil ini senyum. Dia berharap temennya nggak akan berani ganggu dia lagi. Jadi gini rasanya nggak punya rumah. Mau istirahat nggak bisa, kakiku sakit, nggak punya sandal. Panas, haus lagi. Aku harus cari tempat berteduh, panas banget. Kak Eito kapan balik? Ia kan sudah pindah ke sana, jadi mungkin nggak pulang lagi. Hujan, aku harus segera berteduh, kalau nggak nanti aku bisa sakit. Aku lapar, perasaan tadi ada makanan kulihat. Makanannya busuk, yang ada sakit perut makan itu. Anak ini pasti gembel. Mau beli apa? Kak, kedua orang tua aku baru meninggal. Aku nggak ada yang kasih makan. Aku lapar, Kak. Tolong, aku nggak punya uang. Ya sudah, saya kasih ke makanan, tapi kamu jangan kesini terus. Makasih ya, Kakak cantik. Iya, sama-sama, Dik. Sebentar lagi malam. Aku tidur di mana ya? Ternyata kalau malam serem juga ya di luar. Untung di sini ada lampu. Dingin banget. Aku nggak ada alas tidur lagi. Sejak kecil, Rina dan Dewi bersahabat. Setiap sore ia sering main bareng. Besok ulang tahunku, lo harus datang ya. Iya dong, aku udah siapin kado spesial nih. Keesokan harinya Rina tak datang di hari ulang tahunnya Dewi. Seminggu berlalu, Dewi melihat Rina duduk sendirian di halte dekat sekolah. Rin, lo kemana aja? Gue tungguin lo kemarin. Sorry ya, aku nggak bisa datang. Rin, kenapa tubuh lo pucat sih? Mungkin itu perasaanmu saja. Esoknya Dewi mendatangi rumah Rina. Ia kaget melihat rumah itu penuh karangan bunga duka. Bu, Rina mana? Rina kecelakaan di halte dekat sekolah, Nak. Sehabis main sama kamu. Kucingku, ayamku, sehat-sehat terus ya kalian. Siap, Tuan. Gak mau ah, kenapa gak mau, Yam? Kamu enak, Cing, sampai besar masih dirawat. Emang kamu enggak, Yam?
Enggak lah, Cing. Aku kalau udah besar pasti digoreng. Enggak kok, enggak. Enggak apa, Tuan? Enggak salah lagi. Tuh,